Selamat pagi menjelang siang. Puji dan syukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan anugerah-Nya yang sudah mengumpulkan kita pada pagi menjelang siang hari ini dalam mengikuti ibadah lansia. Namun sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam ibadah, saya akan membacakan Mazmur 33 bait 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukur kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Bapak Ibu yang terkasih, Oma Opa, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Dari KJ 64, bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat
Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami agungkan, Tuhan kami Yesus Kristus. Di siang hari ini Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh berkumpul bersama di dalam ibadah lansia pada siang hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, anugerah pengasihan-Mu bagi kami. Dari pagi hari kami bangun, hingga pada saat ini kami ada sebagaimana ada karena kasih dan anugerah-Mu. Karena itu Bapa, biarlah hati kami memuji-muji Engkau, biarlah jiwa kami memuji-muji Engkau, karena Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Karena itu Tuhan, kami puji Engkau, kami sembah Engkau dengan segenap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di siang hari ini kami mau memuji-muji Engkau. Bahkan nanti juga kami sebentar akan mendengarkan sabda-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Martina Haning. Biarlah Roh Kudus melihat kami semua, menaruh hati-Mu Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami Tuhan dengan sungguh kami boleh memuji menyembah Engkau, bahkan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, seberapa yang hadir pada siang hari ini, biarlah urapan-Mu turun atas kami. Bahkan teman-teman kami yang mungkin tidak dapat hadir atau mungkin sebentar akan hadir, Tuhan juga memberkati mereka. Bapa di surga, kami mohon pengampunan-Mu jika di sepanjang pagi hingga saat ini ada hal-hal yang tidak berkenan Bapa yang kami lakukan, baik melalui sikap hati kami, sikap tubuh kami, atau pikiran kami yang sia-sia, ucapan kami yang sia-sia. Mari Bapa, ampuni kami, sucikan dan kuduskan, tahirkan kami dalam nama Yesus, agar kami layak untuk boleh menerima urapan berkat-Mu di siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji, termulialah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Oma, Opa, kita akan masuk dalam kesaksian. Kalau kita ada sampai hari ini, semua adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan, karena semuanya kita ada sampai saat ini pun semua karena kasih karunia Allah. Karena itu mari kita tetap berpegang kepadanya, memuji dan menyembah Dia, sehingga kita dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Karena itu mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam kesaksian, kita akan mengangkat hati kepada Tuhan dengan menaikkan pujian, Yesus pegang erat tanganku. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Pegang erat tanganku.
Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Di hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Mari Opa, Oma, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang luar biasa, yang boleh kita nikmati hari lepas hari, saat lepas saat, di dalam kehidupan kita. Pasti banyak hal yang boleh kita saksikan di dalam kehidupan kita, baik dalam bekerja, baik sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai bapak keluarga, di dalam setiap hal yang boleh kita alami, kita jalani hari lepas hari. Mari Bapak Ibu kita boleh memberikan kesaksian pada saat ini. Silakan Bapak Ibu. Pak Abed, tolong kasih kesaksian dong bagaimana pengalaman ketika bekerja, ketika kena kemarin ada COVID positif. Bagikan untuk kami, Pak. Boleh, Bu Flora. Terima kasih, Bu Flora. Terima kasih. Ya. Ya, pertama saya nggak memberitahukan kepada Bapak Ibu semua waktu saya kena musibah itu. Sebenarnya sih bukan musibah. Ini suatu kecelakaan yang tidak disengaja. Waktu itu di bulan November, tanggal 30, ada pertemuan dengan teman-teman di kantor. Ada satu teman datang dari site, pagi hari, dia datang langsung bertemu, dan dia diperiksa. Malam harinya ketahuan kalau dia itu sedang lagi kena COVID. Positif. Ya, akhirnya kami satu rombongan itu yang kena diperiksa semua. 2 orang kena, salah satunya saya. Kami langsung di isolasi. Terus karena malamnya tidur sama-sama dengan orang di rumah,
Akhirnya orang di rumah disuruh pergi juga, disuruh periksa semuanya. Puji Tuhan semua dalam keadaan baik. Bu Flora, ini penyakit aneh ini. Saya waktu itu hanya merasakan ya kayak meriang-meriang gitu, sakit tenggorokan. Ya, langsung dapat obat dari kawan-kawan, ada dokter yang periksa dari perusahaan. Itu saya 1 minggu dalam keadaan sakit. Saya diisolasi, tinggal di hotel sendirian. Saya merasa lebih sakit tinggal sendirian daripada penyakit itu sendiri. Kalau penyakit itu sendiri rasanya sih ya tenggorokan diminum segala macam obat, madu dan lain sebagainya hilang dia. Tetapi kesendirian menyendiri ini 1 minggu tinggal sendiri, astaga, itu yang rasa. Ya saya lihat penyertaan Tuhan ada bersama saya dan keluarga sehingga kami dalam keadaan baik-baik saja. Saya 1 minggu kemudian diperiksa udah negatif. Nah, persoalannya nggak berhenti sampai di situ, Bu Flora dan Pak Krisman. Tahu bahwa kita bersama-sama pergi periksa untuk divaksinasi. Waktu pengisian formulir saya tidak sebutkan kalau saya itu pernah kena COVID. Tapi waktu wawancara, dia cara bertanyanya saya akhirnya katakan bahwa saya pernah COVID. Periksa tekanan darah, sebenarnya udah boleh divaksin, tetapi karena untuk tekanan darah nggak ada masalah, boleh divaksin, tetapi karena pernah COVID dia tidak mau, dia tidak kasih, dokternya bilang Bapak harus nunggu dulu, nanti kami informasikan. Ya benar juga, malamnya dapat SMS, saya baru bisa di bulan April. Mudah-mudahan kita nanti sama-sama Bu Flora di tanggal 9. Ya, Pak, terima kasih. Jadi kita ya karena pertolongan Tuhan lah kami boleh baik-baik saja sampai sekarang. Terima kasih Bu Pendeta juga atas doanya. Begitu Bu Flora. Terima kasih Pak Abed. Kenapa jatuh terus? Jatuh. Terima kasih Pak Abed. Luar biasa kasih Tuhan terus menyertai Pak Abed dalam pemulihan, bahkan sekarang sudah beraktivitas di kantor ya Pak ya. Terpujilah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, Oma Opa, mungkin ada yang mau memberi kesaksian lagi, kami persilakan. Oma Cucu, mau bersaksi kah? Silakan Mama Cucu. Bagaimana penyertaan kasih Tuhan berpisah dengan Rafael? Terima kasih Ibu Flora. Selamat siang untuk semua yang hadir di ibadah lansia. Nah, kalau untuk Rafael ya semua omah pasti akan merasakan seperti yang saya rasakan. Cucu yang sematawayang ini, harapan saya itu saya selalu dekat dia. Tapi saya juga punya tanggung jawab di sini di rumah ya, nggak bisa saya tinggalkan seperti itu. Nah kadang situasi yang terbelah antara di mana saya berada dan putri saya dengan cucu kasih saya di sana, yang segala sesuatu dia kerjakan secara pribadi sendiri, Neng itu tanpa ada pembantu. Jadi di rumah itu dia dengan Rafael. Pagi berangkat, kemudian kakak kalau nggak terapis dibawa di kantor, aktivitas di kantor, nanti sore jam 5 kalau Neng masih meeting, ya kakak ikut di sana. Kehidupannya dia di kantor, tapi dia enjoy karena setiap orang yang ada di HRM Bali itu, semuanya welcome untuk dia. Jadi saya juga awalnya itu, waduh gimana ya cucu saya di kantor, apa ntar orang-orang nggak suka atau gimana, mengganggu lah apa. Ternyata Rafael sangat-sangat dikasihi oleh karyawan-karyawan yang ada di HRM. Bahkan dari staff sampai ke bagian maintenance, gudang, dia bisa main ke belakang segala macam. Dia bisa
bisa enjoy dengan para teknisi segala macam. Kakak suka jalan-jalan. Nah, Iya. saya satu anugerah yang luar biasa. Jadi ketika saya khawatir, memang khawatir itu penyakit lebih dari COVID sebetulnya. Kalau COVID orang pada takut COVID, terus yang ujung-ujungnya nyawa kita bisa tidak bisa dipertahankan, ya itu jelas kita jelas. Tapi khawatir ini lebih dari COVID. Khawatir ini lebih dari COVID. Dan bahkan mematikan jiwa. Khawatir ini mematikan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, orang percaya sekalipun. Karena ternyata, kenapa saya tuh melihatnya gini, waktu saya, aduh nanti kakak gimana, satu kali waktu anak saya, cucu saya ditinggalkan di rumah oleh Neng. Karena Neng harus meeting dari pagi, dia harus keluar untuk meeting lagi, dan sore itu biasanya sebelum dia pulang, dia akan kumpulkan lagi staff-staff, lalu dia akan meeting untuk evaluasi. Nah, kondisi seperti itu karena memang dia harus berangkat dari gelap-gelap dari rumah, kakak ditinggalin sendiri. Saya dengarnya setelah kejadian ada 1 bulan yang lalu gitu, kakak ditinggal, lalu saya agak sedikit terganggu, kenapa sampai ditinggalkan gitu. Yang saya khawatirkan itu, Omah itu ya biar saya beriman nih, saya ditegur oleh firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 20. Dibilang di situ, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi iman dengan perbuatan itu bukan kita hanya sekedar berkomunitas, saling memberi, saling memperhatikan, melayani, penginjilan. Tapi iman saya juga harus berperan dalam hidup saya sendiri. Itu nggak gampang. Karena sisi hidup yang dialami di dalam kehidupan kita itu biasanya keegoisan seorang oma ataupun mama itu akan muncul ketika diperhadapkan kepada masalah dalam rumah. Ya. Jadi di sini doa penyerahan saya luar biasa kepada Tuhan, tapi tetap saya dikejar oleh rasa khawatir yang dalam. Dan ketika saya menjelaskan kepada Rafael, saya bawa dia, kakak, ini dapur ya. Di sini ada kompor, ada api. Kakak tidak boleh sentuh ini, oke? Kakak tidak boleh pegang ini. Karena Rafael itu kalau dia iseng sendiri di rumah, dia gunting rambut. Jadi rambutnya belentang-belentong. Di sininya sempoak, di sini panjang, pokoknya nggak beraturan. Akhirnya ibunya sendiri yang harus pergi untuk rapihkan gitu ya ke salon. Nah kondisi seperti ini kan kakak anak yang lagi bertumbuh. Dia udah remaja banget. Dia selalu bilang begini, Omah, mama cucu, kakak udah besar. Jadi dia nggak mau kalau dia tuh disejajarkan dengan di sana tuh ada anak sahabat saya tinggal di Bali sementara, mereka lagi bangun rumah tinggal di sana. Jadi Neng suka main di Canggu, mereka suka ke sana. Anaknya kecil-kecil, lalu dibilang saya jangan disuruh main sama mereka, mereka anak kecil, saya udah besar. Jadi dia sudah dan banyak percakapan, banyak inisiatif bicara-bicara dia yang membuat saya terkejut. Nah ini segala bentuk yang akhirnya saya lihat betul berjalan bersamaan antara fakta dan kekhawatiran. Fakta saya itu ada di khawatir untuk cucu saya, tetap khawatirnya ada. Takut dia ke dapur, takut dia nyalahin kompor. Dia suka goreng telur. Pernah dia goreng telur tanpa di atas api, di atas wajan dikasih minyak segala macam. Pernah di Bintaro itu pernah dilakukan itu di atas. Jadi hal ini tuh kan pasti naluri anak itu dengan pengalaman sekali dia akan lakukan kedua, ketiga, keempat. Dan ini kalau ada mamanya di rumah dia belajar di dapur nggak apa-apa. Tapi kalau dia sendiri maksud saya itu, jadi dengan kondisi yang diizinkan Tuhan seperti ini, waktu saya di sana saya bertetangga, saya pergi ke seberang, saya pergi ke dalam seberang rumah anak saya kenalan sama mereka, lalu ngobrol-ngobrol, ibu dari mana aja, itu sambil menitipkan diri. Terus di depan rumah juga saya datang, dia buka toko, buka makanan, lalu saya ngobrol-ngobrol, titipkan sampai sekarang hubungan kami terus berjalan. Saya selalu memberikan salam buat dia, dan dia bilang, ibu jangan khawatir, saya mengawasi kehidupan putri ibu. Karena anak saya ini sibuk dengan pekerjaan sehingga untuk bersosialisasi itu kurang di sekitarnya, kurang sekali tidak ada. Dan saya yang minta nomor telepon tetangga,
saya berikan ke anak saya. Jadi situasi yang mengkhawatirkan khususnya untuk Rafael ternyata juga membuahkan sesuatu yang jadi berkat, di mana perhatian tetangga yang mungkin selama ini tidak bisa saling kenal gitu karena waktu yang memang putri saya alami, tapi ternyata melalui si omah yang isi dalamnya itu ada rasa khawatirnya itu, ternyata diizinkan Tuhan untuk pendekatan, untuk tegur sapa, dan akhirnya kalau ada kesulitan apa-apa dia akan beritahukan. Kalau ada apa-apa dia selalu kontak saya. Ini tetangga. Sementara kalau anak saya sendiri sulit sekali untuk dihubungi, apalagi di waktu-waktu kerja. Hanya waktu weekend dia baru telepon saya atau malam dia sebelum tidur ada kesempatan dia telepon, Ini situasi, tapi satu hal, kalau Tuhan mengajarkan di waktu pandemi ini untuk saya, hati saya terbelah, saya lihat saya harus bertarung dan saya harus menang. Kalau saya khawatir sehingga saya tidak punya ketenangan, ya pikiran saya terbelah dua antara Bintaro dengan Bali. Dan Tuhan baik untuk saya di tengah-tengah COVID ini, saya dididik Tuhan, saya diajar Tuhan bagaimana saya setiap hari harus bertarung, harus berjuang untuk mengalahkan segala bentuk kekhawatiran itu. Enggak gampang, karena naluri khawatir itu kayak air yang ngalir di dalam hidup manusia. Terbersit apapun juga kita ditembak nomor satu untuk oleh panah api si jahat, cuman khawatir dan khawatir. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Saya dapat satu pengajaran bahwa khawatir itu bukan dicabut, cespleng gitu hilang, bukan seperti itu. Tapi sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Ibrani 10 ayat 20, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi apa yang saya perbuat bukan cuma sekedar menginjil, bukan sekedar beritakan firman, tapi bagaimana saya menginjili diri saya sendiri. Yes. Agar saya bisa memenangkan pertarungan ini. Kan penginjilan itu kan pertarungan, menyampaikan kabar selamat. Bagaimana saya menyampaikan kabar selamat untuk jiwa saya sendiri dalam Kristus, bahwa dia itu ada hadir untuk saya, dia ada bersama saya, dia tidak pernah tinggalkan saya, dia tidak pernah biarkan saya. Dan saya percaya banget antara hubungan pribadi Yesus yang kita dijadikan miliknya itu bukan sekedar apa yang kita baca, tapi betul-betul dalam waktu-waktu COVID ini saya merasakan itu. Dengan catatan, pertarungan, artinya iman dengan perbuatan itu, saya bertarung setiap hari. Itu yang harus saya perbuat. Saya bertarung, tapi catatannya dalam Tuhan kita tidak boleh dikalahkan. Dalam Yesus kita harus tetap meraih kemenangan. Sekalipun dengan sesak, sekalipun dengan kelelahan, batin, bukan fisik aja, batin yang lelah. Nah itu Tuhan yang topang, Tuhan yang berikan kekuatan dan kemampuan melewati semua itu. Tuhan Yesus baik, memberkati kita semua, segala sesuatu dia lengkapi, dia teguhkan, dan dia bukakan jalan buat kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Cucu, benar Tuhan bahwa ketika kita berdoa, kita tidak bisa menjangkau anak cucu kita, tetap selalu ada di dekat kita, tetapi dengan berdoa kita percaya bahwa kasih Tuhan menyertai anak-anak kita, cucu-cucu kita di dalam seluruh aspek kehidupannya, bahkan di seluruh aktivitas mereka. Jadi benar Bu Cucu, doa itu yang memampukan kita kuat, memampukan kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu pegang erat tangan kita, seperti pujian tadi. Yesus pegang erat tanganku. Jadi di dalam kondisi sekarang ini justru kita lebih mendekat kepada Tuhan dan mencari hadiratnya senantiasa. Dan itu yang membuat kita tenang, membuat kita sukacita, membuat kita ada damai sejahtera walaupun di tengah-tengah pandemi sekalipun. Kami percaya, saya hari Sabtu bawa firman untuk guru-guru sekolah minggu, ada Kak Nia dan Rafael di mobil, mereka habis pulang kerja, dan Rafael sudah besar sekali. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati Rafael, dan Bu Cucu juga bisa jadi berkat buat tetangga-tetangga dengan menyapa mereka, sehingga bukan hanya di kita yang
menjadi positif, tetapi untuk mereka juga bahwa Kristus yang ada dalam diri kita, di dalam diri Bu Cucu, itu ditransfer kepada tetangga-tetangga di sana dan membawa efek juga bagi Nia dan Rafael. Tuhan Amin. Yesus memberkati Bu Cucu dan juga cucu yang terkasih Nia di Bali. Ya, baiklah, mungkin masih ada lagi Opa Oma, Bapak Ibu yang akan menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kami persilakan. Kalau tidak ada, mungkin saya juga mau bersaksi bagaimana luar biasa kasih Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu bagi kami sekeluarga. Saya mau menyaksikan bagaimana doa-doa itu membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kesesakan kita, apapun yang menjadi kerinduan kita, Tuhan menjawab pada waktunya. Saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Di bulan yang lalu anak saya Christopher datang ke rumah. Selama ini dia datang bawa makanan, ajak makan dan lain sebagainya. Tetapi kali ini berbeda sekali. Dia bilang dia datang, saya mau datang mah. Oke. Jadi dia datang, tapi ternyata dia mau minta maaf kepada kita. Selama ini ya maaf, kita lepas pengampunan, tetapi tetap aja ada persungutan gitu di dalam hati. Tapi kali ini dia datang dengan sungguh, dia minta ampun, dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan 5 tahun yang lalu itu dia keluarkan semuanya, dan itu saya percaya karena doa dan doa. Saya kalau melihat suami saya itu jam 2 dia sudah bangun, dia sudah berdoa. Saya juga setelah bangun pagi saya juga berdoa, dan satu hal di tahun akhir 2019 sampai saya give up sama Tuhan, maksud saya give up-nya bukan hubungan tidak ini, tetapi kenapa orang lain bisa saya kasih firman, kasih ini gitu ya, doa dan lain sebagainya. Saya bilang Tuhan, saya hanya berserah, saya hanya berdoa, saya hanya mengirimkan firman, selalu kita kirim firman, selalu kirim pujian untuk mereka. Tapi Tuhan menjawab kali ini, dia datang, saya mau pemulihan dengan mama papa, dengan kakak dan adik. Gitu. Jadi antara hubungan adik dan kakak juga selama ini memang baik, tetapi baik itu ada persungutan kadang-kadang gitu ya. Nah dari situ saya bilang oke, setelah kita makan, lalu kita kumpul berlima. Kebetulan Diska bilang abang aja yang ke sana karena ini pemulihan dari keluarga. Jadi Diska tidak ikut, maksudnya supaya kita lebih terbuka satu sama lain. Lalu sebelum dimulai saya pimpin doa dulu, karena apapun itu harus kita mulai dengan doa. Sudah kita berdoa, lalu setelah selesai berdoa dia utarakan maksudnya. Nah saya bilang memang benar kita sudah saling menyapa, saling kunjung, saling tahu kirimin makanan, kita diundang dan lain sebagainya. Tapi terus terang mama masih sampai akhir 2019 masih kadang-kadang dari dalam hati mama itu ada kemarahan. Itu saya akui sama dia. Tetapi sampai saya bilang sama Tuhan, saya give up. Saya berserah sama kau Tuhan. Gitu ya. Karena kerinduan hati saya maunya saya lebih erat lagi relasi. Gitu ya. Tapi ternyata Tuhan jawab. Gitu. Dan saya kasih tahu apa yang menjadi kendala saya. Kalau bapaknya sih enggak. Tapi kalau saya kasih tahu karena kita mau satu sama lain supaya pulih gitu ya. Nah, terus saya minta juga Christine berbicara, kakak kalau masih ada persungutan untuk abang silakan kasih tahu. Adik juga begitu gitu. Jadi semua saling mengeluarkan gitu. Karena kadang-kadang kalau kita cerita berempat masih ada abang itu begini gitu, masih ada ucapan seperti itu. Jadi saya bilang hari ini harus selesai. Tidak ada yang terselip dalam hati masing-masing. Kita akan berdoa, kita minta pemulihan dari Tuhan gitu. Jadi saya mengucap syukur untuk Nat dan Christine yang luar biasa karena memang setiap Sabtu kami selalu ada sharing
firman di rumah dan bersekutu bersama. Nah, dari apa yang mereka dapat dan firman yang selalu kita sharing itu, mereka ternyata mempunyai begitu besar dampak apa yang mereka rasakan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan mereka, terutama di dalam iman percaya mereka. Baik berdampak untuk pertumbuhan imannya, bahkan berdampak di dalam pekerjaan mereka. Nah, itu satu hal yang mereka berikan contoh bagi Christopher, bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa loh. Kamu harus alami itu, gitu. Itu yang diceritakan mereka. Udah akhirnya Christopher juga minta ampun dan dia nangis menyembah kita, dia sujud di kaki kita, dia sujud di kaki papahnya dan juga sujud di kaki saya. Terus saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menjawab seluruh doa-doa. Sehingga hari ini semua kepahitan apapun itu ternyata dipatahkan semua dalam nama Yesus, dan kami saling melepas pengampunan satu dengan yang lain. Jadi itu yang luar biasa yang saya mau saksikan, bahwa Tuhan itu ternyata tidak diam, dia mendengar apa yang kita inginkan, kerinduan hati kita. Itu selalu Tuhan jawab tepat pada waktunya. Sehingga di awal tahun 2021 dia datang, dia sujud, dia sembah kaki kita, dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya 5 tahun yang lalu itu adalah salah. Dan dia mohon pengampunan, dan kami berdoa dan saling memulihkan satu dengan yang lain. Saya percaya semua ini karena doa, karena katakan doa yang benar besar kuasanya. Dan itu yang boleh saya saksikan pada waktu ini di dalam keluarga kami, Bu Cucu. Jadi memang benar, kita memang saya apalagi sekarang kan sudah 66, jadi memang kami itu sama suami selalu berdua katakan, ya udah bersyukur aja, kita terima, bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Apapun yang Tuhan perhadapkan sama kita, kita harus selalu bersyukur dan bersyukur. Dan itulah yang kami lakukan, dan doa itu memang luar biasa. Biarlah segala sesuatunya kami serahkan sama Tuhan, biarlah rencana Tuhan yang terindah boleh terjadi untuk Christopher dan Diska. Ketika Tuhan berkenan, dia memberikan keturunan, bahkan untuk anak kami Nak dan Christine pada waktunya, kiranya Tuhan juga mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu kami tetap berserah dan berserah. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi yang saya mau katakan luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memegang kita dengan erat dengan tangannya. Seperti tadi Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut karena aku ni Allahmu. Janganlah bimbang karena engkau akan menyertai kami. Engkau akan meneguhkan, bahkan akan menolong, bahkan Tuhan Yesus menolong, memegang tangan kami dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Itulah kesaksian saya, karena itu kami naikkan syukur kepada Tuhan pada siang hari ini bersama jemaat Komisi Lansia, kita nikmati sukacita dan damai sejahtera yang dari Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Cucu. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, karena kita tahu hanya dengan firman-lah kita dipulihkan, hanya dengan firman-lah kita dimerdekakan, hanya dengan firman-lah kita dikuatkan, diteguhkan. Karena itu kita akan masuk dalam pemberitaan firman, di mana kita akan mengangkat pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuji Engkau Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu nyata bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena Engkau hadir dalam semua pergumulan tiap-tiap keluarga. Terima kasih karena Oma Cucu juga sudah dimenangkan oleh Tuhan. Ada kekhawatiran di sana-sini. Tapi firman Tuhan kembali berbicara, meneguhkan keyakinan dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Demikian juga kesaksian dari Ibu Flora. Hal yang sama juga, yang membuktikan bahwa Engkau setia mendengar seruan dan permohonan kami. Dan pada waktunya Tuhan menjawab dengan cara-Mu tersendiri. Dan terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang terus bekerja memulihkan setiap hati dan menyatukan hati dari seluruh anggota keluarga. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian dari Pak Wowiling oleh karena di tengah-tengah pergumulan. Karena terpapar COVID dan mengalami intimidasi. Tapi sekali lagi kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan telah menyelamatkan hamba-Mu dengan memberikan kesembuhan, memberikan sebuah kepastian bahwa ketika kami memiliki keyakinan dan pengharapan hanya kepada Tuhan, Tuhan begitu mengindahkannya dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan semua kami pun, kalau kami ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini, kami tahu itu pun juga karena pemeliharaan Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan dan peduli Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Maka kami mau menaikkan pujian, hormat, rasa syukur kami kepadamu. Sekalipun kata-kata kami terbatas Tuhan, untuk menceritakan semua kebaikan Tuhan, kami datang dengan segenap hidup kami. Dan kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Sebagai korban syukur kami kepadamu. Atas karya penyelamatan-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami. Secara pribadi maupun juga keluarga. Tiap-tiap keluarga. Dan juga persekutuan jemaat senior ini. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan dan hormat kami hanya bagi-Mu. Dan sekarang kami siap Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu menolong setiap kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama ini menjadi rema lagi bagi kami. Tidak hanya sekedar terjadwal pada tiap-tiap minggu firman Tuhan disampaikan, tapi kami rindu Tuhan supaya pada minggu sengsara ini kembali meneguhkan keyakinan dan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu itu menjadi tanda kasih-Mu bagi kami, tetapi sekaligus juga menjadi tanda bahwa penghukuman Tuhan itu sudah diselesaikan di atas kayu salib,
sehingga setiap kami yang percaya kepadamu boleh dibebaskan, dan Tuhan menjadikan kami orang-orang merdeka. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya lagi pada siang hari ini. Dan hamba-Mu yang akan menerangkannya juga Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa kami di surga. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Baik, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang sudah ditetapkan dari gereja kita, yaitu Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sebab jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sebab berlangsungnya penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ayat 33. Ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana caranya ia akan mati. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentu bagi kita yang paling berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pembacaan ini hari Minggu sudah dikotbahkan oleh Ibu Pendeta Yanti, dan saya tidak akan mengulanginya. Saya akan melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Pendeta. Bagian firman Tuhan ini memang kita, sebagaimana judulnya juga yang ditetapkan oleh Lai, yaitu Yesus memberitahukan tentang kematiannya. Karena memang hari-hari mendekati dia masuk Via Dolorosa itu sudah semakin dekat, ya, sudah semakin dekat. Dan inilah waktunya atau saatnya bagi Yesus untuk menjelaskan bagaimana caranya ia mati. Memang itu dimulai dari sekelompok orang Yunani yang datang ke Yerusalem untuk mengikuti ibadah perayaan Paskah Yahudi. Mereka ingin bertemu dengan Yesus,
Tapi tidak hanya sekedar ingin bertemu, tetapi sebenarnya mereka ingin berbicara dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian orang melalui Filipus dan Andreas, orang-orang Yunani ini akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi yang menarik dari penjelasan atau jawaban dari Tuhan Yesus kepada mereka ini semua, justru menjelaskan sesuatu yang saya pikir mereka juga tidak terbersit ya dalam pikiran mereka. Karena yang dijelaskan mulai dari ayat 23 dan seterusnya, itu sebenarnya berbicara tentang bahwa sebentar lagi dia akan masuk via dolorosa itu, dia akan menderita, kemudian dia akan disalibkan dan mati, ya, dan mati. Atau dengan kata lain bahwa salib itu sudah terbentang di depan matanya. Yohanes memang tidak menjelaskan bagaimana pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Jadi bagian terakhir ini pergumulan Yesus, bagaimana dia menghadapi murka Allah atau cawan murka Allah, yaitu salib itu. Dia tahu persis bagaimana salib yang harus dia pikul itu, yang harus dia tanggung itu. Nah, dalam situasi seperti itu, Yesus sebagai manusia juga tentu ada peperangan, ada pergumulan dari sisi kemanusiaannya. Sebagai manusia yang juga ada darah dan daging. Karena memang penderitaan salib itu sampai pada kematian itu bukan penderitaan yang biasa-biasa. Kalau dijelaskan oleh Matius dan juga Lukas, bagaimana Yesus bergumul di Taman Getsemani. Saking beratnya pergumulan itu sampai meneteskan titik darah ya, itu menggambarkan bahwa tekanan atau beban itu terlalu berat ya, terlalu berat gitu ya. Tapi yang menarik dari bagian ini dikatakan bahwa walaupun ada tekanan dan beban yang begitu berat, bahwa salib itu sudah di depan mata Yesus ya. Tapi yang menarik dalam doanya, dia katakan, dia minta kepada Bapa supaya, bukan supaya mengambil cawan itu daripadanya. Bukan berarti supaya salib itu diangkat dan diberikan kemudahan. Tapi justru dalam doanya dikatakan, kalau boleh saat ini lalu gitu ya. Tapi akhirnya Yesus sendiri menjawab, oh tidak. Tidak, karena memang aku datang untuk itu. Jadi dia tahu persis bahwa kedatangannya memang untuk menderita dan mati. Ya. Kedatangannya dia tahu bahwa ending dari seluruh rangkaian pelayanannya itu menderita, disalibkan, lalu kemudian mati. Dia udah tahu semua itu. Maka dalam permintaannya, bukan dia minta lalu dia bertanya, Tuhan apa yang aku harus lakukan? Tidak. Tapi justru dia katakan, apa yang aku harus katakan? Di tengah-tengah situasi seperti itu. Bahkan dia katakan, Bapa, permuliakanlah namamu. Ya. Dan Allah mendengar, Allah tahu persis, Allah Bapa tahu persis tentang kondisi anaknya. Maka Allah Bapa berbicara langsung dari surga kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, aku sudah mempermuliakannya. Ya. Dan Tuhan kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab, ada saat-saat tertentu Allah berbicara langsung dari surga, yaitu ketika ia dibaptis. Lalu kemudian yang kedua ketika ia dipermuliakan di atas gunung. Dan kemudian yang ketiga ialah ketika saat ini menjelang dia disalibkan itu. Nah, ini kita melihat dari satu sisi sebagai manusia ada ketegangan. Tapi dari sisi lain juga ada kepastian karena memang dia datang untuk itu. Nah, bagaimana Yesus bisa menang dalam situasi seperti itu? Ketika Allah meneguhkan, ada Allah berbicara langsung kepada anaknya yang kemudian dia meneguhkan. Dari kesaksian Ibu Cucu tadi itu, saya pikir semua kita pernah mengalami yang namanya kekhawatiran itu setiap hari sebagai manusia yang terbatas biasa kita itu pasti ada kekhawatiran itu. Saya pikir sehebat-hebatnya kita beriman kepada Tuhan, walaupun dia pendeta, walaupun dia yang sudah dipakai Tuhan secara luar biasa,
saya pikir sebagai manusia, kekhawatiran terhadap sesuatu itu pasti akan terjadi. Hanya masalahnya, apakah kita membiarkan diri dikuasai oleh kekhawatiran itu atau tidak. Jadi memang respons kita terhadap apa yang kita alami itu juga sangat menentukan. Dan kalau kita lihat Yesus pun juga ada. Jadi keberanian yang sejati itu bukan berarti tidak pernah ada kekhawatiran, tidak pernah ada ketegangan. Tapi kembali lagi kepada apa firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara apa? Ketetapan Tuhan itu bagi hidup kita itu apa? Dan ini yang selalu meneguhkan, yang membuat kita akhirnya menjadi yakin. Sehingga setelah Tuhan menjawab langsung dari surga bahwa aku sudah mempermuliakanmu, ya, dan akan mempermuliakannya pada ayatnya yang ke-28. Itu menunjukkan bahwa nanti penderitaan dan kematianmu juga akan memuliakan aku. Kenapa? Karena salib itu bukan buatan manusia, ya. Salib yang harus ditanggung oleh Yesus itu adalah ketetapan Allah untuk menyediakan jalan keselamatan bagi dunia ini dan bagi manusia berdosa. Jadi kita lihat bahwa inilah peperangan kita sebagai manusia, sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan atau dengan situasi dan kondisi seperti ini. Tapi kita bersyukur karena firman Tuhan itu mampu meneguhkan kita, yang membuat kita akhirnya tegar, ada kepastian, dan kita bisa mengalami kemenangan. Nah, kemudian Yesus udah tahu persis bahwa dia akan mati. Dia akan disalibkan, lalu kemudian mati. Dan dia menjelaskan sebelumnya dengan sebuah gambaran, sebuah benih. Nah, benih itu supaya dia berbuah dia harus mati. Nah, ini sebuah gambaran pelajaran rohani yang penting bagi kita bahwa kemuliaan itu tidak akan pernah ada tanpa ada penderitaan. Ya. Kehidupan itu tidak mungkin ada kalau tidak ada kematian. Lalu kemudian hidup yang berbuah itu tidak mungkin ada kalau tidak melewati sebuah penyerahan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Bahwa jangan pernah kita memikirkan bahwa mengikut Tuhan itu, saya sudah taat, sudah setia melayani ini dan itu, saya banyak tahu firman Tuhan, lalu kemudian kita tidak akan pernah mengalami pencobaan. Oh, tetap mengalami pencobaan, gitu ya. Tetap kita mengalami tantangan atau berbagai pergumulan hidup. Jadi artinya jangan pernah kita berpikir bahwa kalau sudah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian jalan kita mulus-mulus, itu tidak pernah ada. Sekali lagi, untuk mencapai sesuatu yang indah, yang mulia, kita harus melewati ya jalan penderitaan, jalan salib itu. Kita harus menyangkal diri dan seterusnya. Dan itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus, lalu kemudian masuk kepada intinya. Bagaimana cara dia mati? Lalu ada sebuah penekanan sebenarnya dari tiap minggu kita, kalau kita mengikuti urutan-urutannya itu kita semakin diperkaya. Dan minggu kemarin sampai 1 minggu ini diharapkan oleh gereja supaya kita semakin mengerti bahwa pengorbanan Yesus atau kematian Yesus itu sekaligus membuktikan bahwa dia dapat mengalahkan penguasa dunia ini. Dia dapat mengalahkan penguasa kerajaan kegelapan ini. Dan itu sudah dikalahkan karena semua itu sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, ketika kita masuk dalam perjalanan hidup kita, kita tidak berjalan mulai dari tidak menang, tapi justru sebaliknya, kita mulai dari sisi bahwa kita sudah menang. Mengapa? Karena musuh kita ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi benar musuh itu sudah dikalahkan. Sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita masih terus berjuang berhadapan dengan musuh kita. Ya, ada kalau pendeta Raff katakan begini, benar ular itu kepalanya sudah diremukkan,
tapi ekornya itu masih hidup. Dan ekor ini juga berbisa kalau kita tidak waspada. Maka kita lihat bahwa musuh kita ini masih berjalan keliling di seluruh dunia ini untuk mencari mangsanya. Artinya, kita masih tetap berhadapan dengan musuh kita. Kalau Efesus pasal 6, di sana dijelaskan bahwa musuh kita itu ada 3, yaitu daging, kemudian dunia, dan kemudian iblis. Jadi ada 3 musuh kita. Itu menurut penjelasan Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ya, kita udah tahu kalau berbicara tentang daging itu, yaitu tabiat kita yang lama. Lebih konkretnya kita ingatlah Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Di sana dijelaskan tentang kegiatan daging, perbuatan daging itu. Dan semua itu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Ya. Jadi kita terus bergumul karena setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mulai dari keyakinan bahwa musuh kita sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, maka kita tetap waspada nih bahwa karena daging ini masih ada. Maka kita terus bergumul soal itu. Lalu kemudian dunia yang ada di sekitar kita, yaitu tata cara hidupnya yang tidak mengenal Allah. Dan itu terlihat dalam ada keinginan mata, ada keinginan daging, ada keangkuhan hidup. 1 Yohanes pasal 2, 15 dan 17. Jadi dunia dengan segala keinginannya tergambar dalam 3 poin itu tadi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, lalu kemudian keangkuhan hidup. Nah, ini musuh kita berjuang. Daging kita, tabiat kita yang lama, maupun juga sistem dunia ini, gitu, sistem dunia ini. Lalu yang ketiga itulah iblis, ya, iblis. Nah, kita tahu bahwa penguasa kerajaan kegelapan yang menguasai dunia ini itulah Lucifer. Tapi Lucifer ini bekerja tidak sendiri, ada iblis, ada setan. Setan itulah yang menuduh kita siang dan malam, mendakwa kita. Dialah pemimpin, kan ada jenderalnya, kemudian ada lagi di bawahnya lagi terus. Jadi kayak sistem prajurit begitu, ada tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, itu setan. Nah, kalau iblis juga musuh Allah, ya. Lalu kemudian pekerjaannya ini eksekutor. Dia membinasakan, dia membunuh, dia mencelakai ya manusia. Nah, lalu kemudian di bawahnya lagi dia bekerja lagi lewat penguasa-penguasa, lewat pemerintah-pemerintah ya. Dan kemudian roh-roh yang berterbaran di udara itu, penguasa udara ini. Maka Paulus katakan kita ini tidak hanya berhadapan dengan daging kita, melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa yang tidak kelihatan ini. Nah, inilah musuh kita yang kita hadapi itu dari waktu ke waktu. Tapi kita bersyukur oleh karena firman Tuhan katakan kematian Yesus atau salib Yesus itu telah mengalahkan baik dunia ini dengan segala keinginannya maupun juga tabiat kita yang lama maupun juga iblis sudah dikalahkan. Nah, maka kita sebagai orang percaya, kalau nasihat Paulus dalam Efesus pasal 6 itu, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan saya pikir kita semua juga udah tahu itu, seluruh perlengkapan senjata Allah itu kita harus pergunakan, kita kenakan, kita pergunakan supaya ketika kita dalam peperangan itu, kita bisa menang. Nah, perlengkapan itu ialah berikat pinggangkan kebenaran, ya. Terus kemudian berbaju sirakan keadilan, berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Kemudian ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh. Nah, keenam ini ada semua di dalam Tuhan Yesus. Jadi ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, lalu kemudian Tuhan Yesus juga memiliki hidup kita, menguasai hidup kita, maka tahapan demi tahapan ketika kita masuk dalam peperangan ini, pasti kita akan menang. Pasti ada peperangan, ada perjuangan. Tapi
Kalau kita sungguh ada dan mempergunakan perlengkapan senjata ini, pasti kita akan mengalami kemenangan. Nah, salah satu contoh saja dari kesaksian tadi dan juga dari berbagai kesaksian selama 1 tahun, sudah mau 1 tahun lebih ya, pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, kalau Pak Abed tadi menceritakan bagaimana tinggal sendiri, lalu kemudian sunyi, mulai intimidasi itu datang. Kok begini, kok begini. Nah, dan ketika kita berada dalam situasi seperti ini, kita tidak cepat menyadari bahwa Tuhan pasti akan memenangkan kita. Itu biasanya itu akan berkelanjutan. Mulai dari cemas, khawatir, kemudian sampai kepada ketakutan. Mungkin tadinya takut biasa-biasa, tapi lama-lama kalau itu tidak cepat diatasi, maka itu akan terus berkembang dan akhirnya roh ketakutan itu bisa memang membawa seseorang itu sampai kepada kematian. Ya. Dan sebenarnya jauh sebelumnya Tuhan Yesus juga sudah memberitahukan itu di dalam Injil Lukas ya. Saya lupa persis itu di mana, tapi mengatakan begini bahwa akan ada orang mati karena ketakutan, karena melihat peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di sekitar kita. Ya, melihat peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan bumi ini. Dan salah satu sekarang yang dihadapi oleh masyarakat, bukan hanya kita saja, tetapi di berbagai negara di seluruh dunia ini, sedang menghadapi kegoncangan seperti ini. Dan kita harus tahu bahwa di balik ini semua, ada pekerjaan setan yang sedang merongrong anak manusia, sehingga akhirnya sebenarnya dia mati bukan karena penyakit itu, tapi justru karena ketakutan. Karena ketakutan. Nah, dan semua dibalik dari setiap pencobaan itu sumbernya itu datang dari iblis. Pencobaan dengan ujian itu tentu beda ya. Kalau pencobaan itu selalu datang dari dunia, dari bawah ya. Tapi kalau ujian itu datang itu dari Tuhan. Nah, tapi apakah itu ujian atau pencobaan? Kita harus cepat waspada. Sebagaimana firman Tuhan mengingatkan kita bahwa penguasa dunia ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Maka ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus itu juga dikaruniakan itu kepada setiap kita. Nah, setelah kita berjalan dalam perjalanan hidup kita, menghadapi peperangan hidup ini, di mana musuh itu masih ada. Nanti ketika dia datang yang kedua kali, baru itu dilemparkan ke dalam jurang maut. Sekarang belum, dia masih merajalela di mana-mana. Tapi walaupun demikian, jangan kita takut. Kenapa? Karena sengatnya itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya soal pandemi ini, penyakit yang terus, misalnya penyakit kanker. Baru-baru saya, bukan baru-baru, sebenarnya sudah dari akhir tahun lalu, 2 orang sekaligus terjadi penyakit yang sama di tengah-tengah keluarga besar saya. 1 adik ipar saya, 1 adik kandung saya sendiri. Kena CA, kanker payudara. Yang 1 yang ipar ini, dia sedang menjalani kemo persiapan untuk operasi. Kalau yang adik saya ini, adik kandung saya ini, dia pilih langsung operasi. Jadi sudah selesai operasi itu. Nah, satu hal yang saya lihat, ada perbedaan dari antara mereka berdua. Mereka sama-sama percaya Tuhan Yesus. Tapi yang adik saya memang dia imannya itu lebih kelihatan pertumbuhannya. Sehingga ketika dia menghadapi situasi ini, dia lebih siap daripada adik ipar saya. Sebenarnya dia orang tua, bapaknya ini juga pendeta gitu ya, pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa juga. Tapi akhirnya juga dia belajar. Dan saya selalu mengingatkan mereka bahwa ingat, kanker itu bukan segala-galanya. Jangan sampai terintimidasi oleh penyakit ini. Dan katakan bahwa kanker itu tidak tidak membawa maut. Walaupun nanti kamu mati, bukan karena kanker itu sudah karena waktu Tuhan.
Jadi maksudnya supaya kasih support untuk terus berjuang, supaya mereka mengalami kemenangan dari waktu ke waktu. Dan puji Tuhan, mereka berdua juga saling menguatkan, saling mendukung, saling memberikan support yang membuat mereka tetap survive gitu ya. Artinya mereka berketetapan hati bahwa penyakit itu ya tidak melebihi Tuhan Yesus. Dan penyakit itu pun juga sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Saya selalu katakan sama mereka, ingat loh, sengatnya itu sudah dikalahkan. Boleh itu terjadi. Sebagai kesempatan juga untuk mengevaluasi diri, mungkin pola hidup, pola makan, atau segala sesuatu coba terbuka dengan Tuhan. Supaya ini kesempatan di mana juga akhirnya terjadi pemulihan. Yang bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi masing-masing keluarga, dan juga bagi kami, kakak beradik. Karena ini kesempatan bagaimana belajar untuk menjadi sepenanggungan, bersatu hati untuk saling mendukung dan saling mendoakan. Dan puji Tuhan, berjalan dalam anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan dari waktu ke waktu, dan akhirnya kesaksian mereka juga meneguhkan yang lain. Walaupun mereka tidak sakit, tapi membuka mata mereka untuk melihat bahwa tidak ada jalan lain kecuali hanya bergantung dengan Tuhan satu-satunya. Karena dialah penyelamat satu-satunya, dialah keselamatan satu-satunya. Dan itu yang yang Tuhan buat di tengah-tengah keluarga besar kami, justru dalam situasi seperti ini. Tapi bersyukur karena situasi pandemi ini juga membuka peluang di mana bisa berkomunikasi dengan ada kemudahan seperti ini, bisa ada komunikasi dengan keluarga besar, dan juga ada persekutuan, saling mengingatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami melihat bahwa puji Tuhan ada maksud-maksud Tuhan di balik sesuatu yang sedang kita alami bersama, yaitu situasi pandemi ini. Sekali lagi, kembali kepada firman Tuhan tadi, ingat bahwa setiap kali kita memandang kepada salib Kristus, ingatlah bahwa kematiannya telah mengalahkan penguasa dunia ini. Dan setiap kita yang percaya kepadanya, sekalipun masih kita berjuang, ada musuh kita, tapi percaya bahwa kita dapat mengalahkannya. Karena Tuhan sudah mengalahkannya. Tuhan juga memberikan kuasanya, hidupnya ada di dalam kita, dan kita bisa mengalahkannya. Maka setiap kali kita mengalami peperangan rohani, ingatlah kesempatan bagi setiap kita untuk menyatakan bahwa Kristus sudah bangkit, Kristus hidup, dan Dia berkuasa atas hidup kita, dan iblis tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Musuh kita tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi pemenang kehidupan. Dari waktu ke waktu, perjuangan ini sampai akhirnya kita menjadi pemenang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini yang meneguhkan kita bahwa Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Kita bersyukur, dan kemudian kita langsung masuk dalam doa syafaat ya Bu Flora. Ya Bu, Ya. doa syafaat. Doa syafaat nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, dan sambil kita merenungkan firman Tuhan ini, ingatlah setiap pencobaan itu sumbernya datang dari setan. Jangan kita membiarkan diri kita dikalahkan, tapi kita dapat mengalahkannya. Apapun bentuk pencobaan itu, baik itu terjadi di tengah-tengah keluarga kecil kita atau di tengah-tengah keluarga besar kita. Jangan sampai akhirnya kita diperhamba atau dikalahkan oleh pencobaan yang kita alami. Apakah itu berhubungan dengan pekerjaan iblis itu secara langsung, ataupun melalui orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan itu yang mengganggu ketenangan kita, ataupun melalui kedagingan atau tabiat kita yang lama. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon Tuhan mengampuni kita,
dan kemudian membawa kita untuk melangkah lebih maju lagi di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami memuji Engkau Tuhan pada siang hari ini oleh karena kematian Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan-Mu, di mana Engkau telah mengalahkan penguasa kerajaan dunia ini. Engkau telah mengalahkan Lucifer dengan segala pengikutnya. Engkau telah mengalahkan dunia ini dengan segala keinginannya. Engkau juga telah mengalahkan setiap kedagingan kami. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena Engkau menyediakan jalan keluar bagi setiap kami. Sehingga ketika kami diperhadapkan dengan berbagai peperangan hidup, kami tahu persis bahwa Tuhan dapat menolong kami. Dan juga kami dapat belajar mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah sehingga kami dapat mengalahkan setiap tantangan atau peperangan yang kami hadapi. Apapun bentuknya, tapi kami sanggup mengalahkannya dan kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang Tuhan, peduli Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Doa kami Tuhan supaya pengenalan kami akan Tuhan itu terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Supaya pengertian dan pemahaman kami tentang salib Kristus itu juga menjadi utuh dan dapat mempengaruhi hidup kami dan kehidupan kami tiap-tiap hari selama kami masih ada di bumi ini. Supaya kesaksian kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa supaya semua kegiatan gereja pada minggu ini, baik dalam persiapan peneguhan, sejumlah anak kami ada 5 orang yang akan diteguhkan CD-nya. Pada hari Minggu ini, kami berdoa Tuhan, tolong supaya mereka berlima yang telah mengambil keputusan, mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan Yesus, meyakini dalam hati mereka, dan mengakui dengan mulut mereka bahwa Yesus Kristus yang mati tersalib dan bangkit itu adalah Tuhan dan penyelamat mereka secara pribadi. Mereka menjadi Kristen tidak hanya karena orang tua Kristen, ataupun juga karena ada di komunitas Kristen atau ada di gereja. Tapi benar-benar anak-anak kami ini dapat mengenal Tuhan yang hidup, yang kemudian menjadikan Engkau sebagai penguasa tunggal dalam hidup mereka. Maka doa kami Tuhan berkati semua persiapan. Ibu Pendeta, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, supaya hamba-Mu dapat menjalankan semua tugas pelayanan ini dalam wibawa dan urapan Tuhan. Kami juga berdoa supaya orang tua juga disiapkan oleh Tuhan. Mereka juga dengan penuh tanggung jawab. Mereka membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Mereka mendidiknya sampai kepada tahapan ini, di mana mereka secara dewasa mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan dalam hidup mereka. Doa kami supaya Tuhan terus memberkati orang tua. Selama masih ada kesempatan, mereka juga dapat berperan secara aktif membina anak-anak mereka, supaya mereka tumbuh menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami juga bersyukur karena majelis sebagai sebuah tim bersama dengan gembala. Mereka juga dapat menjalankan semua tugas pelayanan, baik untuk ibadah pada hari Minggu ini, maupun juga semua persiapan untuk Jumat Agung, kemudian ada perjamuan kudus, lalu kemudian berlanjut dengan Paskah pada tanggal 4-nya, pada hari Minggunya. Kami berdoa Tuhan tolong supaya semua kegiatan ibadah ini berlangsung dalam wibawa dan urapan Tuhan. Dan kerinduan kami Tuhan supaya firman Tuhan yang dikumandangkan benar-benar itu dapat memerdekakan setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan. Supaya jemaat semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Menghadapi situasi zaman yang tidak mudah seperti ini, kami berdoa supaya jemaat semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Mari Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini. Juga mereka sebentar lagi dapat menyelesaikan periode ini, periode kemajelisan ini. Kami berdoa supaya
di masa-masa akhir mereka pada periode ini, kiranya merupakan kesempatan yang baik untuk duduk dengan tenang, mengevaluasi diri di hadapan Tuhan, sejauh mana pengabdian mereka kepada Tuhan. Selama ini, mereka telah sungguh-sungguh melayani Tuhan ataupun kurang dari itu, tapi doa kami Tuhan tolong supaya mereka dapat menyelesaikan tugas dan pengabdian mereka dalam anugerah Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk panitia seleksi pemilihan bakal calon majelis untuk periode berikut. Kami mohon supaya ketiga hamba-Mu diberikan hikmat, diberikan pengertian, sehingga siapapun yang sudah dicalonkan oleh jemaat, mereka juga dapat mempertimbangkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai mereka hanya melihat dari luar, tetapi mereka tidak memahami isi hati dari setiap pribadi. Maka doa kami kiranya tetap mengandalkan Tuhan, sehingga mata Tuhan yang menjernihkan mata mereka dan dapat mengambil keputusan secara tepat. Dan siapapun yang Tuhan kehendaki yang akan melanjutkan tugas pelayanan pada kemajelisan berikutnya, kiranya dipersiapkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Doa kami supaya jemaat ini keberlangsungan dari penggembalaan itu terus berjalan dengan lancar dan baik, dan jemaat semakin bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mereka tahu hak dan kewajiban mereka di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena berita salib ini bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa, dan sekarang menjadi tugas gereja untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah ini kepada semua bangsa, kepada semua orang. Maka doa kami jemaat-Mu ini terus dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada siapapun yang ada di sekitar kami ataupun yang jauh daripada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan sejumlah orang tua kami. Walaupun kondisi mereka mengalami kelemahan oleh karena faktor usia. Baik itu Ibu Alida Simanjuntak, kami berdoa untuk Ibu Tiur, Opung Tiur, dan juga kami berdoa untuk Oma Tati, dan juga untuk Oma Lisa. Lalu kemudian juga dari antara sesama kami lansia, yang juga mulai penurunan anggota fisik di sana sini. Kami berdoa kiranya di tengah situasi seperti ini, hati kami semakin melekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bahwa di usia lanjut seperti ini Tuhan pelihara kami. Bahkan Engkau berjanji untuk terus mendukung kami. Bahkan di saat tidak berdaya, Engkau siap menggendong kami. Maka doa kami Tuhan tolong, Tuhan kuatkan iman dari setiap kami. Juga dengan berbagi pergumulan di tengah-tengah keluarga. Baik itu terhadap anak atau cucu kami. Kami berdoa Tuhan tolong kami semua supaya sebagai opa-opa kami semua boleh menjadi contoh, menjadi teladan yang baik bagi anak cucu kami. Dan kerinduan kami Tuhan supaya mereka dapat melihat Kristus itu hidup di dalam hidup kami. Kerinduan kami supaya di usia lanjut seperti ini kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dalam jemaat ataupun di luar jemaat, di mana saja kami rindu supaya Tuhan tolong kami tetap menjadi kesaksian yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena betapa baiknya Tuhan itu memperhatikan setiap kami. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan, yang bergumul Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, yang mungkin ada bagian tertentu dalam hidup yang masih digumulkan, kiranya menemukan jalan keluar itu di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan itu berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dalam upaya untuk menanggulangi, mencari jalan keluar sebagai akibat dari pandemi ini. Baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, bahkan di bidang kesehatan dan berbagai upaya lain. Kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan topang supaya semua program ini bisa berjalan
dengan lancar dan baik. Dan kami percaya pada waktu-Mu ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menghalau pandemi ini, COVID-19 ini. Dan masyarakat semakin belajar untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan akhirnya bertemu dengan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi tiang doa, menjadi garam dan terang di tengah-tengah situasi yang tidak mudah seperti ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, karena kami sudah berdoa dan bersyukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Silakan Ibu Flora. Terima kasih Bu Pendeta untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar siang ini. Tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita yang boleh kita transfer melalui CIMB Niaga atau QR Code. Karena itu nats firman Tuhan bagi kita pada siang ini adalah Mazmur 98 ayat 8 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuklah ke dalam pelatarannya. Kita akan mengangkat pujian, di sana aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bu Flor, maaf minta buka suaranya Bu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Oma Opa, jemaat yang terkasih, sebelum kita menutup ibadah kita ini, kami mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Haning atas pelayanannya pada siang hari ini di Komisi Lansia. Tuhan Yesus memberkati Ibu, keluarga, dan pelayanannya.
Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Risman dan juga Ibu Yusti yang sudah membantu kami untuk menjadi host dan co-host. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Iren yang sudah boleh hadir bersama kami, juga semua para lansia yang sudah hadir dalam ibadah pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita ini dengan memuji Tuhan dari Tenanglah Kini Hatiku. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan, kami pegang teguh janji agar hati kami tetap tenang dan sabar di dalam menghadapi segala hal. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa, oleh karena Engkau telah melayakkan kami melayani Engkau pada siang hari ini. Baik hambamu, Ibu Flora, Ibu Yusti, dan juga Pak Risman dan hamba sendiri. Biarlah apa yang sudah kami lakukan pada siang hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan jika ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari Tuhan ampuni kami. Kami bersyukur oleh karena sejumlah orang tua kami bisa mengikuti ibadah pada siang hari ini. Kiranya juga Tuhan terus menopang kami semua. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian
mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang percaya, mari kita katakan amin. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Salam Bapak Ibu. Salam, terima kasih Ibu Terima Pendeta kasih. Haning. Terima kasih Pak Terima Pendeta Haning. Bang Adi. Terima kasih. Halo Bu Esther. Terima kasih Pak. Tanya Pak, Rizwan, jumlah Kak kehadiran Mei. berapa ya Pak Rizwan? Terima kasih berdua ya. 26 Bu. 26 ya. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima Welis, kasih Bu Flora. Aldi,